Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Materinya adalah tentang persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui. Misalkan di sini ada sebuah lingkaran yang pusatnya di 0,0. Kemudian di sini ada persamaan garis singgung. Persamaannya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Jadi yang namanya gradien itu yang ini, yang M nih. Jadi gradien itu kemiringan garisnya. Cara mencari gradien adalah gradien itu diambil dari koefisien yang ada di depan variabel X. Misalkan ada persamaan Y sama dengan 3X ditambah 2. Nah, maka persamaan garis ini M-nya adalah, gradiennya adalah 3 ya. Seperti itu. Ini gradiennya dari sini. Jadi gradien itu adalah koefisien yang ada di depan variabel X. Kemudian misalkan ada persamaan begini. 3X dikurangi 2Y itu sama dengan 1 misalkan. Nah, kalau seperti ini, maka persamaannya harus dirubah dulu menjadi bentuk seperti ini, bentuk umum. Jadi ya sama dengan MX ditambah C, artinya ya kita pindahkan 3X ini ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 2Y sama dengan ini jadinya negatif 3X. Tadinya positif kan, pindah jadi negatif, kemudian tambah 1 ya, 1 kan sudah ada di ruas kanan, sehingga Y nya itu sama dengan, nah ini sama-sama dibagi negatif 2 ya, jadi ini jadinya negatif 3X per 2 per negatif 2 ya, ditambah yang ini juga sama, jadi 1 per negatif 2, sehingga gradiennya adalah yang ini. Kita rubah lagi ya sama dengan, ini kan negatif ketemu negatif kan positif, jadi berarti 3 per 2X, ini kan negatif ketemu positif jadi negatif 1 per 2. Nah setelah seperti ini kan bentuk umum Y sama dengan MX plus C, berarti Y sama dengan 3 per 2X min negatif 1 per 2. Nah berarti M nya adalah yang ini ya. Koefisien di depan variabel X, jadi M nya sama dengan 3 per 2. Jadi seperti itu. Selanjutnya hubungan antara gradien dua garis. Misalkan ada dua buah garis. Nah kalau dia garis sejajar, misalkan ini ada persamaan garisnya Y sama dengan MX ditambah C, kemudian ada garis lain di sini yang sejajar ya, sejajar dengan garis ini. Nah maka gradien ini itu sama ya, gradien yang ini itu sama. Kalau ini garis 1, ini garis 2, berarti M1 sama dengan M2. Seperti itu maksudnya ya. Jadi kalau ada dua garis yang sejajar, maka gradiennya sama. Kalau ini 3, gradiennya ini juga pasti garis yang ini juga 3. Kemudian jika garis G1 tegak lurus garis G2, maka berlaku M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Jadi misalkan ini ada gradien, ini garis G1 misalkan ya, ini garis G1, kemudian ada garis G2 nih, garis G2 seperti ini tegak lurus, sudutnya 90 derajat, ini garis G2, maka gradien G1 dikali gradien G2 itu adalah negatif 1. Maka dari sini bisa kita cari ketika salah satunya gradiennya diketahui, maka kita bisa mencari gradien yang lain dengan rumus ini, M1 kali M2 sama dengan negatif 1, atau M1 sama dengan negatif 1 per M2. Seperti itu ya. Selanjutnya persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di
0,0 nih ya. Cirinya ini kan persamaan persamaan lingkarannya E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat yang mempunyai gradien M. Maka untuk menentukan garis singgungnya, rumusnya ini, Y sama dengan MX tambah, jadi kurang lebih R atau plus min atau tambah kurang R akar M kuadrat ditambah 1 ya. Jadi rumusnya ini apabila persamaan lingkarannya E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, apabila persamaan lingkarannya X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat, artinya lingkarannya itu berpusat di A, B, maka persamaan garis singgungnya adalah Y dikurangi B sama dengan M X dikurangi A plus min R akar M kuadrat ditambah 1 ya, ini persamaannya. Persamaan garis singgungnya apabila pusatnya di A, B. Selanjutnya, apabila persamaan lingkaran dapat dalam bentuk umum, misalkan E kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka cara mencari persamaan garis singgungnya itu sama dengan mencari persamaan garis singgung lingkaran pada pusat A, B. Artinya ini harus kita rubah dulu nih. Jadi persamaan bentuk umum ini harus kita cari pusatnya dulu ya. Cara mencari pusatnya ini negatif 1/2 A besar, di negatif 1/2 B besar ya. Jadi A besar, B besar itu, A besar itu koefisien X, B besar itu koefisien Y. Nanti dapatlah pusatnya, ini A, yang ini B nanti kan, BA kecil, B kecil ya. Nah kemudian untuk mencari jari-jarinya itu sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Itu untuk mencari jari-jarinya. Setelah A, B nya diketahui, jari-jarinya diketahui, dan M nya diketahui, maka tinggal dimasukkan ke rumus yang ini, rumus yang digunakan yang pusatnya di A, B ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kita gunakan hanya 2 rumus saja ini ya, untuk mencari persamaan garis singgungnya. Selanjutnya, agar lebih jelas kita langsung ke contoh soal. Di sini tentukan persamaan garis singgung lingkaran E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36 yang bergradiennya 2. Jadi dari soal ini diketahui M-nya 2. M itu adalah gradien ya, gradiennya 2 nih. Berarti M-nya 2. Kemudian R-nya 6. Dari mana R 6? Nah, ini kan 36 ini kan R kuadrat. Ya, 36 ini kan R kuadrat. Berarti untuk mencari R ya, untuk mencari R itu kan berarti sama dengan akar dari 36, yaitu sama dengan 6 ya. Jadi 6 itu diperoleh dari sini. Ini kan R-nya sama dengan 6. Seperti itu untuk mencari R. Ya, R itu diambil dari sini. Ini kan R kuadrat ya. Nah, setelah didapat R-nya 6 dan M-nya 2, maka lanjut ke rumus ya, rumus persamaan lingkarannya, persamaan garis singgungnya ya, adalah sama dengan MX plus min R akar M kuadrat ditambah 1 ya. Tinggal diganti M-nya dengan 2, R-nya dengan 6, M yang ini ganti 2, sehingga 2 kali X ya, 2X tetap plus min R-nya 6, masukkan 6, kemudian akar. Nah, 2 kali 2 kan 4 ya. 2 pangkat 2 kan 4 ya. 2 pangkat 2 4 tambah 1 yang ini. 4 tambah 1 sama dengan 5 ya. Itu jadi Y sama dengan 2X plus min 6 akar 5. Jadi persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36 yang bergradien 2 adalah Y sama dengan 2X ditambah 6 akar 5 dan Y sama dengan 2X dikurangi 6 akar 5. Jadi ini dipecah ya, ada tambahnya
ada kurangnya. Jadi ada dua buah persamaan garis singgung. Yang ini tambah, yang ini kurang, karena di sininya adalah plus min. Jadi seperti itu. Selanjutnya contoh 5 nih. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X tambah 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 4 kuadrat sama dengan 169 yang sejajar dengan garis Y sama dengan 3X tambah 5. Nah, langkah yang pertama ini kan berarti lingkarannya berpusat di A, B ya. Karena bentuk persamaannya seperti ini, persamaan lingkarannya. Maka langkah pertama di sini kan ada garis nih, garisnya ini, garis singgungnya sejajar dengan garis Y sama dengan 3X tambah 5. Garis yang ini, yang 3X ditambah 5 ini kan gradiennya adalah 3. Dari sini ngambilnya ya. Ya kan koefisien di depan X-nya kan 3, berarti gradiennya 3. Nah, garis singgung yang sejajar kan sama ya, garis singgung yang sejajar itu sama, berarti gradien garis singgungnya ya sama, yaitu adalah 3. Jadi M-nya bisa kita ambil 3 karena dia sejajar, artinya gradiennya sama, jadi 3. Selanjutnya mencari jari-jari ya, ini kan R kuadrat ya, sama seperti yang tadi. Jadi ini adalah R kuadrat, maka mencari jari-jarinya adalah R sama dengan akar dari 169 ini. Akar dari 169 adalah 13. Nah, setelah diketahui M-nya 3, kemudian R-nya 13, maka tinggal dimasukkan ke persamaan garis singgungnya, yaitu garis singgung yang berpusat di A, B itu berarti Y dikurangi B sama dengan M dalam kurung X dikurangi A plus min R akar M kuadrat ditambah 1. Tinggal dimasukkan ya. Nah, di sini kan ini adalah sebagai A-nya ya. Jadi ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Ya, berarti A-nya itu adalah, karena ini positif nih ya. Ya, berarti A-nya negatif 2. Ya, berarti B-nya adalah 4 tetap ya, karena ini kurangi kan, rumusnya kan kurangi nih. Rumusnya sebenarnya ini kurangi X dikurangi A ditambah Y dikurangi B. Berarti ketika dia tadinya ini X dikurangi A ini berubah menjadi positif, berarti A nya pasti negatif, sehingga A nya negatif 2. Kalau ini Y nya adalah positif 4. Tinggal dimasukkan ke sini ke persamaan. Jadi Y dikurangi 4 ya sama dengan 3 dalam kurung M nya kan 3, M nya 3, ini X ditambah 2 ya. X dikurangi A karena A nya adalah negatif 2, dikurangi A karena A nya negatif 2, jadi negatif ketemu negatif sama dengan positif ya, jadi positif 2 plus min R nya 13 akar 3 kuadrat tambah 1, jadi M nya kan 3 nih, kuadratkan ditambah 1. Selanjutnya ini 3 kali X itu 3X ya. Kemudian 3 kali 2 itu adalah 6. 4 ini kan negatif 4 pindah ke ruas kanan jadi positif 4 plus min akar 13. Nah, ini 3 kuadrat itu kan 9. 9 ditambah 1 kan 10. Ya, jadi ini 10. Selanjutnya 3X tetap 6 tambah 4 10 plus min 13 akar 10. Nah, sampai di sini kita pecahkan nih ya. Ini kan plus min, jadi berarti yang satu tambah yang satu kurangi. Jadi persamaan garis singgung lingkaran X ditambah 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 4 kuadrat sama dengan 169 yang sejajar dengan garis Y sama dengan 3X tambah 5 adalah Y sama dengan 3X tambah 10 ditambah 13 akar 10 dan Y sama dengan 3X ditambah 10 dikurangi 13 akar 10 ya. Jadi ini tambah, yang ini
dikurangi. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan contoh yang ketiga nih. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 6x tambah 8y sama dengan 0 yang tegak lurus dengan garis 3x tambah 4y kurangi 8 sama dengan 0. Ini persamaan lingkarannya bentuknya bentuk umum ya. Nah, kalau seperti ini garisnya tegak lurus dengan 3x tambah 4y kurangi 8 sama 0. Berarti kita cari dulu gradiennya. Seperti yang dicontohkan di awal, kalau seperti ini kita buat ke dalam bentuk umum y sama dengan mx plus c ya. Itu dulu kita cari nih. Jadi tadinya seperti ini 3x tambah 4y kurangi 8 sama dengan 0. Berarti ini 4y sama dengan 3x nya pindah jadi negatif 3x, 8 nya juga pindah ya, tadinya negatif jadi positif, sehingga 4 nya dikebawahkan ya, y sama dengan 4 ke sini jadi 3 negatif 3/4x tambah 4 nya ke sini jadi 8/4. Berarti gradien M1 nya yang ini ya adalah negatif 3/4. Nah, karena dia tegak lurus maka berlaku mencari M itu adalah sama dengan negatif 1/M1 ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi ya. Untuk kalau dia tegak lurus berarti M nya itu sama dengan negatif 1/M1. Nah, berarti sama dengan negatif 1 per, nah M1 nya kan negatif 3/4, di sini negatif 3/4 ya, seperti itu. Negatif 1 dibagi negatif 3/4 berarti kan sama saja dengan ini dikalikan ke sini ya. Jadi negatif 1 kali 4 berarti negatif 4 ya, seperti itu. Jadi ini negatif 4, nah ini negatif 3. Jadi negatif 4 per negatif 3 adalah 4/3. Maksudnya begitu, 4/3 ini ya prosesnya. Jadi M nya adalah 4/3. Selanjutnya kita cari pusat lingkarannya ya, pusat lingkarannya. Ini kan sebagai A, ini sebagai B besar ya. Nah, berarti di sini pusat lingkarannya adalah negatif 1 per negatif 6, negatif 6. Negatif 1/2 negatif 6, koma negatif 1/2 8, kan B nya 8. Nah, ini adalah 1 kali negatif 1 kali negatif 6 kan 6. 6 bagi 2 3. Yang ini negatif 1 kali 8 kan negatif 8 bagi 2 adalah negatif 4. Jadi ini A kecil, ini B kecil. Pusatnya adalah 3, negatif 4 berarti. Selanjutnya kita mencari R. Rumus mencari R itu kan 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Nah, sama dengan berarti 1/4 dikali negatif 6 kuadrat ya, karena A nya kan negatif 6 kuadrat tambah 1/4 B kuadrat, B nya kan 8 nih, berarti 8 kuadrat kurangi 0, C nya 0 ya, C nya 0 ini. Jadi karena di sini tidak ada konstantanya berarti C nya 0 ya. Jadi C nya sama dengan 0. Sehingga ini kan negatif 6 kuadrat kan 36 ya. 36 kali 1 kan 36 dibagi 4 itu 9. Seperti itu. Kemudian yang ini 8 kali 8 kan 64. Nah, 64 dibagi 4 itu adalah 16. Sehingga 9 ditambah 16 itu kan akar 25 ya. Akar 25 itu sama dengan 5. Jadi R nya 5. Jadi A nya 3,
ya, A kecil 3, B kecil negatif 4, R-nya 5, M-nya adalah 4/3. Nah, dari yang diketahui ini kita tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya yang ini ya. Kita pakai rumus yang persamaan yang berpusat di A, B. Jadi ya dikurangi B sama dengan MX dikurangi A plus min R akar M kuadrat tambah 1. Y dikurangi B-nya kan ini, B-nya negatif 4 nih ya, B-nya negatif 4 berarti kan karena negatif ketemu negatif jadi positif 4 di sini. M-nya kan 4/3, X dikurangi A-nya kan 3 plus min R-nya kan 5 yang tadi itu, kemudian M-nya yang ini 4/3 pangkat 2. Nah, setelah seperti ini tinggal diuraikan ya, tinggal dikalikan ya. Jadi ya ditambah 4 sama dengan 4/3 X dikurangi 3 plus min 5. Nah, ini 4/3 kuadrat itu berarti kan 4 pangkat 2 ya, berarti 4 kali 4 16. Kemudian 3 pangkat 2, 3 kali 3 9. 1 ini dirubah menjadi 9/9. Jadi dirubah bentuk saja. Kenapa ngambil angkanya 9/9? Karena untuk menyamakan penyebut angka 9 yang ini. 9/9 kan 1. 9 bagi 9 1. Jadi 1 ini dimodifikasi, nilainya sama tapi bentuknya berbeda. Jadi 9/9. Selanjutnya selanjutnya ini dikali 3 ya, biar penyebutnya yang 3 ini hilang ya. Oh ya, sebelumnya ke sini dulu nih. Kenapa ini bisa berubah menjadi 5/3? Nah, ini dulu nih ya. Akarnya hilang, kemudian dalamnya berubah menjadi 5/3. Jadi begini prosesnya. Ini kan berubah menjadi akar dari 16 tambah 9 kan 25 ya, 25/9 kan. Kalau penyebutnya sama yang dijumlahkan yang atasnya saja, jadi 25/9. Masing-masing diakarkan nih ya. Jadi akar 25 itu 5, akar 9 itu 3 ya. Jadi ini dari sini prosesnya kenapa ini bisa menjadi 5/3 ya, jadi 5/3. Nah, setelah seperti ini, agar penyebutnya 3 ini hilang, maka ini semuanya dikali 3 ya. Sehingga yang ini berubah menjadi 3 dalam kurung Y ditambah 4. Yang ini 3-nya hilang, dicoret ya. 3 bagi 3 kan 1, tinggal 4 saja. Kurangi 3 plus min ya, 3 yang ini juga dikalikan dengan ini ya, sehingga ini dicoret. Sehingga ini tinggal 5 kali 5 ke sini. 5 kali 5 sama dengan 25. Selanjutnya ini dikalikan ke dalam sini jadi 3Y. 3 kali Y 3Y, 3 kali 4 ini adalah 12. Kemudian yang ini juga ke dalam 4 kali 4X, 4 kali 3 juga 12 plus min 25. Nah, setelah itu 3Y sama dengan 4X, nah 12 pindah ke sini ya. Tadinya positif berarti jadi negatif 12. Negatif 12 ketemu dengan negatif 12 yang ini jadi negatif 24. Jadi ini persamaannya begini harusnya nih ya. 3Y sama dengan 4X kurangi 12 yang ini. Kurangi lagi 12 yang ini nih, karena dia pindah tempat jadi negatif. Plus min 25. Baru langkah selanjutnya 3Y sama dengan 4X. Nah, ini negatif 12 kurangi 12 itu negatif 24 plus min 25 ya. Selanjutnya ini dibuat 0, jadi persamaannya ini pindahkan lagi ke ruas kiri semuanya. Jadi ini ya, atau misalkan untuk lebih mudahnya yang ini yang dipindah nih ya, 3Y pindah ke ruas kanan sehingga yang ini tidak berubah jadi 4X. 3Y nya pindah, tadinya positif jadi negatif 3Y, ini negatif 24, ini plus min 25 sama dengan
0. Seperti itu. Jadi persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 6X ditambah 8Y sama dengan 0 yang tegak lurus dengan garis 3X tambah 4Y kurangi 8 sama dengan 0 adalah 4X kurangi 3Y plus 1 dan 4X dikurangi 3Y dikurangi 49 sama dengan 0. Ini dari mana plus 1? Ya dari sini. Ya, negatif 24 ditambah 25 kan 1. Ya, positif 1. Kemudian yang ini kenapa negatif 49? Ya karena negatif 24 dikurangi 25, ya negatif 24 dikurangi 25 ya negatif 49 karena kan plus min. Jadi seperti itu ya. Ya mungkin itu saja penjelasan materi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.